Singa, Sang Hyang Wiranata Negara, dan yang bungsu itu Prabu Langlang Buana. Langlang Buana ya tilu. Jadi dari Sang Hyang Mandiri, Langlang Buana Kiai. Punten ampun para lu. Tapi saya dari kecil menetap di Jakarta. Cuma pernah sekolah di Banten, pernah sekolah di Sumedang. Mahat lah, pengasarannya ngurut apa namanya, guru-guru gitu. Jadi saya asli Tikulon. Jadi abah saya Tikulon, Nini ti Tiga Raksa, arah ke Soreal. Jadi bukan orang Jakarta. Hanya saya ngurus di Majelis Kasepuhan Jayakarta II. Karena kebetulan saya ada di Dewan Adat, Dewan Pakar yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membidangi sejarah dan budaya bangsa kita Republik Indonesia. Diulang ya Bu ya, sekali lagi ya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qalat filatuhu wa rasulullah wa silatuhu wa antalaha ya ilahana wa likulli karbin azim wa farid ani manahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillah muafi, bismillahilladzi la yadurru masmi son fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Rihamratin yausil adam wa qutbil mu'adzam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdad qadasallahu sirrahu wa nawara darihahu wa radiyallahu anhu wa nafa'na bi barakati ulumihi wa mitana bimdadati syarifati ma'jamil muridin al-muhibbin al-mahbubin. Allahumma ansur nafahdi ridwana alaih wa mitana bil asrar allati yaudataha ladaih. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayuhal arwahul muqaddasah. Ya nukaba ya nujaba ya rukoba ya buddala ya autadun arda autadun arba'ah ya kutub ya imam as-saqalain. Lagi sunabi gausati wa ngurna binaturatin warhamuni wa hasilu muradi wa maksud. InsyaAllah sing kabul maksud. Sebab para malaikat memayungi 70.000 malaikat yang bernama Sayahin malaikatnya, mendatangkan satu orang satu persatu. Mentak kalau maulid kudu mantepkan pisohihun niatan, niat kita disehatkan bahwa datang ke sini itu lantaran cintanya kita kepada Kanjeng Baginda Rasulullah. Tapi tadi Ustaz tuh Kiai, nah itu saya Abdul Qadir Jailani itu disandingkan kepada Rasulullah. Qutbir Rabbani disandingkan kepada Rasulullah karena saya Abdul Qadir makrifatnya langsung yang mentawajukan adalah Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu naik sampai Sidratul Muntaha, bahkan sepatunya pun tidak boleh dilepas. Mi'raj ke atas dengan ruhnya Tuan Syekh Abdul. Entak bisa Banten mah dipisahkan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mursyid besar kita, Rasulullah yang memberikan syafaatul uzma nanti bagi kita semuanya. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir dengan Rasulullah jangan dipisahkan. Banten, dua orang yang berpengaruh besar tidak pernah melepaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan kita, sebagai nabi kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Tidak pernah dilepas. Syekh Abdul Qadir pun
tidak pernah kita tinggalkan. Sebab apa? Yang memakrifatkan, yang mentawajuhkan Tuan Syekh Abdul Qadir itu langsung daripada Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu mentak itu sepatunya nggak boleh ditinggal. Cek Allah pakai Muhammad, pakai ya Habibana, disuruh pakai, sementara Nabi Musa ditinggal, tapi Rasulullah terompaknya dibawa sampai menemui musyahadah ke Allah. Betul-betul nur sifat af'al Allah kelihatan. Ya walaupun ada kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, eta yang nggak bisa dilihat zatnya. Kalau nur sifatnya nggak bisa. Ya itu alam semesta kan wujudnya Allah, tajalli Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya kita jalina Allah, wujudnya Allah alam semesta. Bisa dilihat af'al perbuatan Allah. Sifat Allah kelihatan nurnya. Mentak kurang hadir di dia ya. Jangan sampai niatnya berkurang. Pertama, mencari ridho Allah melalui wasilahnya kepada Kanjeng Baginda Rasulullah. Nih bu, nanti saya mau tanya nih. Ini belum sambutannya belum, udah lari jauh ya. Tapi saya tanya, ibu-ibu kalau pakai mukena siapa yang bikin coba? Gak tahu kan? Nanti saya ceritain sampai tarasi, dari mana tuh tarasi? Hadratul Mukarramun, alhamdulillah. Bu, mau kan tahu tarasi entar? Dari mana asal tarasi? Dari mana mukena asalnya dari mana? Kita kan selama ini nggak tahu, ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa ufawidu amri ilallah. Bahin mansurun tawajjahu haitsu sita fa innaka mansurun sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum rasulullah wa qala aidan lakaza'akum rusulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhan nabiyyun sallallahu alaihi wasallam hadirun bi buyutin ahlil Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. Yang saya cintai, para tokoh-tokoh kesepuhan wilayah desa Gunung Kendeng. Benar ya? Kendeng itu dari kata kendang, bukan kendeng gila kan? Kendang itu kerajaan tua sebelum kerajaan Galuh. Jadi kendang itu dari kendang, nggak ada di Google, susah, harus lihat naskah, skrip. Kalau di tempat saya banyak. Jadi Gunung Kendeng adalah gunung yang paling tertua, ya, setelah Gunung Krakatau. Gunung Rakata di ujung kulon Sang Hyang Sirah, ujungnya pulau Jawa Sunda. Entah orang Buddha juga tuh Sanggokong kan mencari kitab ke barat. Sanggokong mah sakti, lebih hebat dari Pakial Mukodam. Neraka gede acak-acak, kuping keluar tongkat, acak-acak. Pakial Mukodam mah baru kelingping doang memadamkan neraka. Kalau Sanggokong, tongkatnya malaikat kiri kebukir. Tuh cerita orang Cina. Tapi isarohnya mencari kitab ke barat. Kemana ke barat? Tak etak ke ujung kulon. Karena asal muasal sejarah, mentak kalau cerita kesepuan mah mau kiamat, ulang melihat hadis yang susah-susah. Nanti aja kalau Cibaliung, Panimbang, ujung kulon, Sawarna, semuanya sudah dibangun seperti Abu Dhabi. Habis jagat tuh, kiamat. Udah dibangun seperti Abu Dhabi, ujung kulon tak, letter A. Panseri makan A. Yang nomor 1 plat seri A, kedua B. Jadi sebenarnya Banten walaupun negara bungsu, tapi dia adalah negara awal yang melahirkan peradaban-peradaban bangsa-bangsa dunia. Takbir.
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama. Disebutin jangan ya Kiai. Sebutin. Iya. Atulah ntar belum makan. Udah pernah makan belum? Kompor udah dimatiin Bu. Udah ya. Jangan sampai ngaji kompor nggak dimatiin. Mesti pakai kacamata dulu. Yang saya cintai Bapak Haji Joko sebagai tokoh masyarakat, hadir ya? Hadir Bah di dikte satu-satu. Yang saya cintai, yang saya muliakan Kiai Ubik, tokoh di masyarakat Gunung Kendeng. Sebab itu udah disebut, kalau nggak ada mereka nih kita nggak bisa kumpul bareng-bareng begini. Parpak bidomin wan siban pathan wajur kasron kajikrullahi abdahul yasur. Bersatu kita teguh, bercerai hancur, bercerai kawin lagi kita. Saya mah bininya satu Bu, yang kelihatan. Jadi disebutin, kudu penting ini mah. Nanti kita cerita sejarah pelan-pelan ya. Sampai sejarah Rasulullah apakah pernah datang ke negeri kita, ke Indonesia. Jangan lihat di Google mah. Itu bisa dijadikan kiai, sandaran ijazah. Ijazah itu artinya mengalirnya air dari satu tempat. Ya. Jadi bukan kemuliaan, tapi mengalirkan air atau mengalirkan atau mengizinkan untuk dialirkan. Yang saya hormati, saya cintai, Haji Usman, ayah Haji Usman. Ayah? Abah Haji Usman. Mata anallahu bituli hayati wa ulumihi. Assalamualaikum Bah. Abah lain? Abah? Sanes? Tokoh, alhamdulillah. Punten ampun paralun ya Teh Abi. Satu-satu belum pernah ketemu ya, maklumin ya. Tapi saya udah tua Pak, udah 60. Cucu saya 9. Bener. Saya udah 60, biar ntar KTP saya boleh. Jadi cucu 9. Alhamdulillah ya. Kalau masih kelihatan awet nomor. Yang saya hormati Abah Kiai Aspadi, natanallahu bituli hayati. Bapak Camat Gunung Kencana, Pak Camatnya hadir. Pak Camat, wakil mana? Mudah-mudahan camat yang sering datang nih kayak begini, kita doakan jadi gubernur Banten. Hari doa jangan tanggung-tanggung, minta ke Allah. Wakan bawa nama Rasulullah, nama Syekh Abdul Qadir, Allahumma anzil rahmata ala Syekh Abdul Qadir Jailani, wali walidayhi, wali masyayhi, waridwani alaihi wa amidana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya madad, ya madad, ya madad, la yamud illa bi iznillah, la haula wala quwwata illa billah. Pejabat yang datang kemari memberikan dukungan untuk Maulid Nabi, bahkan dukungan seluruh kemanusiaan, dukungan untuk kebaikan. Kita doakan panjang umur. Besok jangan jadi wakil camat, kalau perlu jadi bupati di Malimping teh mualim sumping. Coba kalau di Google nggak tahu mualimnya siapa, insya saya tahu Pak. Saya mau cerita ya. Jadi ada pesanan dari Jakarta, Kiai kan ahli sejarah. Pak saya di sejarah, ceritakan Gunung Kendeng ini tertutup. Bahkan buka di Google pun nggak ada cerita Gunung Kendeng. Nggak ada, Malimpingnya sepi. Cuman ada kerajaan kecil cenah gitunya, ya dari Pajajaran. Nah, awal Wahan Tenggirang. Nanti kita cerita. Ini belum kelar nih. Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat ya. Oke. Bapak Lurah Haji Santibi. Mata anallahu bituli hayati wa ulumi. Pak Cari Karno, ayah, Pak Cari Karno. Ya jangan kelaparan juga nih, takut kelaparan ya, belum pada makan ya. Pak RT, RW, DPD itu naon? Oh Dewan RW, perwakilan Dewan RW. Saya baru nemuin Dewan Wakil Camat, tokoh bersatu Jakarta, nggak ada apa-apanya dengan ini wilayah Gunung Kendeng. Tepuk tangannya artinya naon? Karena di Alfiyah kan al-muhafadatun alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nasihat orang dulu, ilmu orang dulu jangan ditinggal. Tapi modernisasi jangan ditolak. Ya pakai handphone mah boleh, tapi untuk belajar jangan ngelihat yang bukan-bukan. Jangan pinjol.
jangan slot, jangan video porno. Tuh, buat belajar tengah naon talabul ilmi handphone mah. Tak eta modern. Boleh. Jang Ibnu Malik al-muhafadatun alal qadim as-salih wal akhdu bil jadidil asah. Jang pangeran papak sembah guru sembah ratu sembah wong atua kabeh. Nyucruk galur nu kapungkur mapai raratan baheula. Ulah ponteng kanu koneng. Teh cukup ngaji syariat. Papai dumukna hakikat. Undakeun kana torekot, jinengkeun dina makrifat. Teh cukup ngaji syariat. Papai dumukna hakikat, undakeun kana torekot, jinengkeun dina makrifat. Orang yang ngaji syariat doang, makrifatnya tidak dipakai, maka besok di alam kubur ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena apa? Nggak kenal sama Tuhan waktu di dunia. Sholat, ngaji, tapi nggak kenal. Padahal perkara marifat itu hukumnya wajib. Pan anak orang jadi marifatkan sama kita bapaknya. Coba kalau baru lahir diapain kupingnya? Dimarifatkan kupingnya supaya ngerti, tahu itu kalimat-kalimat dari jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibacain itu marifat. Syukur-syukur kalau katimu mursyid. Syukur-syukur di Banten meloba mursyid, ditalkin, dibaiat. Supaya benar urang ngaji, urang ibadah sholat. Di dalam satu kitab ulama menyebutkan fa'lamu ayuhal ikhwan anna asla wa asasa wal ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa dzalika haqiqatul makna syahadat, bahwa pokok ajaran agama mengenal Allah sebelum dia menyembahnya itu adalah pokok daripada syahadat. Jadi syahadat orang bener entak Banten mah mursyid besarnya Tuhan Syekh Abdul Qadir mengajarkan tarekat Qadiriyah. Dulu ada Abah Armin di Cibuntu, ayah Aki Sanja Kadukau Rodotul Alfiyah. Sekarang nggak ada, masih bodoh belajar tarekat. Abu Yauji udah nggak ada, beliau mah dulu suka zikir bareng, zikir talqin, zikir la ilaha illallah. Teangan di Banten mah loba mursyid ulah ditinggalkan eta jalan-jalan zikir orang ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Jainuddin hadir? Hadir. Mana? Haji. Ah, ini Pak Haji. Saya bangga sama Pak Haji nih. Sebagai ketua Paguyuban Desa Cidadap Gunung Kendeng, benar apa enggak? Kampung Cidadap. Tuh, kan kalau salah dibenerin, watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Saya rugi ya tuh kan. Kecuali yang saling mengingatkan, saya salah diingetin barusan. Alhamdulillah, jadi siapapun ingetin, jangan diomelin ya. Sebab kalau diomelin repot. Dulu Banten itu muta'ajilah Kiai. Banten muta'ajilah. Nggak ada aman sama orang yang kelihatan kafir, dikafirin nama Maulana Mansuruddin. Itu saya cerita sedikit, nanti ahli-ahli sejarah boleh musyawarah sama saya. Kalau memang ada ketidakcocokan, kita ngobrol nanti. Ya kalau di sini mah dengerin aja dulu. Ada yang kurang cocok, kita ketemu ngobrol. Bebas, kapan saja. Di sini mah dengerin aja, waktunya sempit nih. Karena jam 11 kita udah bubar kan. Atau setengah 11 lah supaya korinya bisa masuk. Tapi saya singkatkan. Bu, dulu Banten itu muta'ajilah aliran. Takfiri. Sahabat takfiri, Maulana Mansuruddin takfir. Dengerin dulu, jangan marah. Dengerin dulu, disimak. Nah, itu takfiri. Tadi dia punya mantu. Saya Maulana Mansuruddin dulu datangnya bukan di Cikaromo, itu Quran lain. Desa Tiga Raksa, itu ada makam istri pertamanya namanya Ibu Ratu Hajah Suranduni. Saya kan di Dewan Pakar, tahu naskah banyak di Cirebon, di Banten. Kalau di Google nggak ada. Sahadat Macan nggak ada di Google. Padahal Sahadat Macan itu dari Prabu Siliwangi. Waktu megang silsilah Islam Pandatagama dari Syekh Kuro Rawah. Dia jalan pada saat itu sudah dikawinin sama Syekh Kuro, Syekh Yusuf Sidik, dikasih Sahadat Macan. Karena apa? Waktu itu dikasih sahadat, tulisan sahadat sama Syekh Kuro, hilang. Marah dia, sulang.
Mana eta tulisan orang tak sahadat, cari kemana di teangan nggak ketemu. Akhirnya anu nimu eta mau, namanya Ki Tampang Langlang Buana, Buyut Kalam. Tuan Paduka, ini saya menemukan nih suratnya. Mana? Coba baca. Dibaca sama macan. Karena yang baca macan jadi lucu. Asyhadu sama luhu, asadat sama lanjut, yat sama lula. Sahadat mah. Gak ada di Google, tapi saya silsilahnya dapat sampai ke Prabu Siliwangi. Sampai ke Raden Tapak. Silsilahnya sanadnya dapat. Dari Abah Oding terus sampai beliau. Sanad. Sampai ilmu begitu pun kita harus ada sanad. Ilmu naon bae, ilmu jampe pemakai kudu aya sana. Kudu aya sana. Teu bisa walaupun jampe pemakai. Bis bawa kadang Allah pecah tulah baik yang musim napas yang bawa ke Nabi Muhammad yang sangiruh hayang putih mulia. Jadi sampurna. Kudu aya sana. Supaya orang ngabaca eta ilmu, insya Allah lurus bener. Kembali lagi ke Maulana Mansuruddin. Punya mantu namanya Syekh Jangkrik Kiai. Ini pasti baru dengar nih Kiai ini. Mantunya beliau namanya Syekh Jangkrik. Ada makamnya di Tiga Raksa. Nanti ngobrol saya kasih tahu makamnya. Itu namanya ada yang namanya munculnya di situ. Karena zaman Belanda dulu pertentangan, Banten diadu domba, dibikinlah Banten Cikaromoy di sana. Padahal di sana mata air memang udah banyak. Ada pan itu mata air Abah Ilut namanya Cilancar. Ada gitu Mang Lancar. Mana memang itu banyak mata air. Makanya jangan saya dibilang orang Jakarta, saya orang Kulon dan Jakarta tadi. Orang Kulon asli di mah. Albantani, bener-bener orang Kulon. Nah, pada saat dia punya mantunya kalau maghrib, asar, ngerokok baik ya di Empang. Ngerokok baik. Baik tak ngerokok, ngudut baik, ngudut. Rokok, kalau arti ditanya sama saya Jangkrik namanya robun bako. Asapnya naik ke atas, robun bako. Ahli udut, ahli hisab, ahli hikam. Sebab rokok itu arti dari robun bako. Allah yang maha kekal, Tuhan yang maha. Nah itu kekal tak. Bul kukus menyan putih namanya sejati ning menyan sumanika giri-giri sumingkar pancar buana. Kepsuk hurung tanpa puhu, ruhaina tanpa pirha. Itu walaupun dibakar, asap tetap. Maka sebab disebut itu robun bako. Baru tahu ya robun bako. Rokok teh robun bako. Ulah sembarangan. Jangan dibilang haram. Kulu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram. Ya iya. Ambil tembakonya, taruh di gelas, aduk, minum. Kira-kira mabuk apa enggak? Mencret. Lain mabok menghilangkan akal. Artinya dia tidak menghilangkan akal. Artinya rokok tidak mabok. Boleh nggak ngerokok? Tapi kalau ngerokoknya melebihi batas, hak-hak istri kita diambil. Kita ngerokok bisa 4 bungkus, eta jadi dosa. Ngerokok di mobil, ngerokok di fasilitas umum nggak boleh. Ngerokok mah enak lagi santai, jeng ngudut jeng kopi enak itu lah. Jeng dangdut enak. Nah, jadi saya Maulana Mansuruddin berbulan-bulan nih ya. Eta di tempuhan, saya Jangkrik nggak pernah sholat, marah dia, tahu sendiri orang Kulon bagaimana kalau di dia bioskopnya tak ada, hotel lagi cuma satu, tak hotel Rahayu, Aleo apa? Nah, jadi Aleo ya, hotel Aleo, hah? Alula, kan hotel Rahayu jadi Alula. Menghiji doang, yang lain mah hotelnya nggak tahu nggak karu-karuan. Yang bagusan itu doang. Banten tuh padahal taman wisatanya banyak. Saya Maulana Mansuruddin bilang sama anaknya, Neng, laki lu udah gua bunuh, gua tanggal ya. Ya, kok begitu bah? Udah urusin mayatnya, kuburin. Dipotong sama saya Maulana Mansuruddin. Nangis istrinya saya Jangkrik nangis pak, nangis. Samperin ke Empang, Syekh Jangkrik lagi ngerokok lagi. Bang, cenah abang dibunuh sama bapak. Dibunuh. Bapakmu baik nggak pernah ngebunuh saya. Tadi katanya saya disuruh ngeberesin. Ya, cenah udah dibunuh sama bapak. Enggak. Coba aja tanya sama bapak lu. Datang Maulana Mansuruddin.
Dilihat jangkrik lagi ngerokok di empang, malu. Saya Maulana Mansuruddin bilang, jangkrik ilmu naon dipakai? Ilmu Allah. Pak lu gak pernah sembahyang, itu kan kata Bapak, bukan kata Allah. Saya memang gak pernah menunjukkan sholat saya kepada manusia. Saya ingin baik di hadapan Allah, bukan baik di hadapan manusia. Betul apa enggak? Eta ulah ponteng kanu koneng. Penampilan fisik tidak bisa dijadikan ukuran. Kelihatannya benar, nggak tahu bohongin orang. Jangan, orang Banten mah nggak ada yang begitu. Ayo tepuk tangan, nggak apa-apa lah, tepuk tangan. Tapi orang sini mah nggak ada ya. Orang sini mah soleh-solehah semua. Amin. Amin ya Pak Jaman ya. Akhirnya ditanya, jangkrik ilmu naon? Ilmu Allah. Dari mana dapatnya? Dari para guru-guru. Termasuk dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Malu dia pindah lah ke Batu Quran, kawin jeung Ibu Ratu Ratna Sarinten yang rambutnya panjang. Akhirnya mandi di sana banyak mata air, kepleset karena nginjek rambutnya sendiri. Meninggal, makanya orang Pandeglang nggak boleh rambutnya panjang. Tapi pertama disitulah baru Syekh Jangkrik mengatakan, bah, kalau ngelihat orang kafir jangan dikafirkan, ngelihat orang salah jangan disalahin. Pernah ada satu wali lewat di tepi laut itu ada pohon apa namanya, ada kapal besar, kapal pesiar. Orangnya lagi enak-enakan, pesta pora, minum apa semua, joget ajoji, cek cepot mah ajoji, joget. Nah tuh eta ngadua si wali, ya Allah, naon doana? Ya Allah, jadikanlah kesenangan orang-orang yang di atas kapal tersebut sama senangnya nanti di akhirat sebagaimana dia senangnya di dunia. Didoain bener apa enggak? Syekh Jangkrik bilang begitu. Jatuh saya Maulana Mansuruddin, Pak, ari bapak hoyong tasawuf teh, hoyong torekot, apa hoyong makrifat, tinggalkan eta buta ajilah. Nggak boleh mengkafir-kafirkan orang, melihat orang lain jelek, melihat orang lain kurang. Tinggalkan Pak, balik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urang mah ngelihat orang lain salah, jangan disalahin. Ngelihat orang kekurangan, jangan disalahin, jangan dihina, bantu. Cek Quran, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ya, kalau ada di pengajian satu orang susah teboga beas, bere beas patungan, satu orang setengah liter be, ya segini nih, banyak bener. Iya peguyuban udah bener ya, tinggal dirapiin lagi. Ini semua ahli surga semua. Sebab cek asma nuraniyah mah amsoni rahamin salatu silarin salamin salimin salamin bahrosinin eta malaikat bahrosinin bahabihain ibronihin abronanihin aslaminin masihin kan hahin kosran eta nama-nama malaikat nuraniyah. Salah satu nama malaikatnya namanya Sayyahid. Hadirnya itu bukan di atas, mendampingi kita yang datang nih. Sampai orang tua kita ditanya ruhnya kita. Hari siate budak nasaha, bin nasaha, binti ibu nasihatnya saha. Eta bakalan tujuan nanti bakal di alam kubur. Rasulullah yang akan membantu kita. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi ke Syekh Jangkrik. Tak akhirnya Syekh Jangkrik bilang, kalau mau ketemu sama saya Pak, nanti di Mekah. Ternyata Syekh Jangkrik namanya Sayyid Abdurrahman. Sayyid lain Habibnya. Sayyid, saya emang gak ada masalah sama Habib. Kan saya di Dewan Pakar, saya gak ada masalah, teman saya Habib semua. Tapi namanya Sayyid Abdurrahman. Satu Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman ada 3, termasuk salah satunya bapaknya Ki Gede Bagus Angke anu di Jakarta. Yang 2 beliau Ratu Sri Mangana. Ratu Sri Mangana itu gubernur, artinya sama seperti Pangeran Cakrabuana. Bu, yang bikin mau kena siapa saya tanya? Tahu nggak? Mau duitnya saya mau kasih duit gocap. Duitnya di mana? Tukang jahit cenah. Tenang apa katanya tuh? Tuh,
Padahal ini amal ibadah yang orang lain pakai tapi dia nggak tahu. Tuh mentak kudu tahu sejarah yang bikin